Perkenalkan, nama saya Yenda Bella Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Pada hari ini saya akan melakukan perbincangan pra-observasi dengan Bapak Akmal Nurpasya, guru mata pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yenda, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Yenda sendiri? Alhamdulillah, saya juga dalam kondisi baik. Baik Pak Akmal, seperti janji kita sebelumnya ya Pak, bahwa pada hari ini kita akan melakukan perbincangan persiapan pra-observasi sebelum Pak Akmal melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu ya Pak ya? Baik, nanti saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang akan Bapak Akmal lakukan di kelas, dan juga saya akan memberikan umpan balik setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian tujuan dari supervisi ini Pak, yaitu untuk mengetahui jalannya kegiatan proses pembelajaran yang Pak Akmal akan lakukan. Kemudian juga akan ada evaluasi di sana ya Pak ya, agar bisa menjadi pengalaman belajar yang lebih optimal lagi bagi siswa. Nah, kemudian saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Akmal, boleh ya Pak ya? Saya ingin bertanya nanti materi apa yang akan Bapak Akmal terapkan di kegiatan pembelajaran di kelas Pak Akmal, kemudian tujuan pembelajaran apa yang hendak Bapak capai pada proses pembelajaran pada hari ini. Seperti itu. Baik, materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas yaitu berkaitan tentang pembiasaan manusia di zaman prasejarah. Adapun tujuannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kehidupan di zaman prasejarah berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pembiasaan kehidupan manusia di zaman prasejarah seperti berburu dan meramu, bercocok tanam, atau beternak. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan dari aspek sosial dan teknologi yang diterapkan pada masa zaman prasejarah tersebut. Wah, bagus sekali ya tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak yang hendak Bapak capai. Kemudian sangat jelas juga dan begitu mendalam. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang hendak Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Mungkin terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap siswa. Nah, untuk pengembangan itu saya ada 3. Yang pertama itu pengembangan sikap pengembangan pengetahuan, yang dimana itu siswa memahami perkembangan kehidupan manusia di zaman prasejarah dari bukti arkeologi misalnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ranah keterampilan, di mana siswa nanti menyajikan dan menuliskan hasil pembelajaran yang didapat. Dan yang ketiga itu sikap. Sikap ini penilaiannya secara langsung pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Baik, jadi Bapak Akmal nanti akan fokus pada area pengembangan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan siswa, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Bapak siapkan? Mungkin dari segi strateginya, model, metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti. Nah, untuk strategis yang saya gunakan nanti itu pembelajaran berdiferensiasi siswa atau sesuai minat siswa. Nah, saya juga akan menerapkan model pembelajaran problem based learning, yang dimana nanti siswa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, metodenya juga melibatkan metode diskusi, presentasi, dan penugasan individu melalui kuis aplikasi kuis. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi nanti kegiatan pembelajaran Pak Akmal nanti akan ada integrasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan juga model pembelajaran problem based learning ya Pak ya. Tentunya pasti akan sangat menarik, ditambah lagi nanti akan ada kuis dari aplikasi Quizizz, begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti Pak? Baik, media
Media yang saya gunakan yaitu seperti video pembelajaran tentang zaman prasejarah serta lembar kerja perspektif yang berisi soal-soal yang akan saya didiskusikan pada kelompok masing-masing. Saya juga akan menampilkan PowerPoint yang dimana membantu peserta didik jika ada yang kesulitan. Baik, jadi media yang akan Bapak gunakan nantinya sudah cukup variatif ya Pak ya, dan juga mendukung pembelajaran Pak Akmal nanti di kelas. Nah kemudian kapan kira-kira Bapak akan mengajar materi ini? Jadi di kelas mana, hari apa, dan juga jam berapa kira-kira Pak? Baik, saya akan mengajar di kelas 71 pada hari ini, tepatnya di jam ke-5 dan ke-6. Baik, pada hari ini berarti hari Rabu ya Pak ya, sudah siap ya Pak ya Siap. di jam ke-5 dan juga jam ke-6 ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak atas informasinya. Saya juga insya Allah bisa akan hadir pada hari ini juga pada jam ke-5 dan juga sampai jam ke-6 ya Pak ya, 2 jam pelajaran untuk melakukan supervisi kepada Bapak Akmal. Nah nanti setelah pembelajaran Pak, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah untuk membahas hasil dari pengamatan yang akan saya lakukan nanti. Nah sebelum kita akhiri Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik, yang dapat saya dapat dari percakapan ini itu dimana saya mendapatkan kejelasan tentang tujuan dan area pengembangan pembelajaran. Saya juga merasa lebih siap untuk menyekan media dan teknologi. Alhamdulillah berarti ya Pak ya, terima kasih atas kerjasamanya dan juga waktunya. Sampai bertemu di observasi kelas nanti jam ke-5 dan jam ke-6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Agar belajar kita lebih efektif dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Semua siap. Baca doa. Baik, adakah temannya yang sudah hadir? Siapa? Semua. Diawali kita hari ini akan belajar. Sebelum memulai materi, kita harus bersih dulu. Ya. Masih ingat dengan tekuk satu, Masih. fokus, Masih. semangat. Masih. Bisa dicoba? Bisa. 1, 2, 3. Tekuk 1, Yes. tekuk 2, Oke. tekuk 3, tekuk 4, Konsentrasi. tekuk 5, Siap belajar. tekuk fokus, Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. 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 tekuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, siap, Siap dimulai. siap. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Kemarin tentang interaksi. Sebelum interaksi ada materi apa? Zaman. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi zaman. Ada yang tahu apa itu zaman purba? Zaman purba, ada tahu? Apa? Manusia zaman dahulu. Manusia zaman dahulu. Selain manusia zaman dahulu,
Tahu? Kalau manusia zaman dahulu kan ada yang namanya berburu dan beramil. Nah, bagaimana cara manusia pada zaman dahulu berburu dan beramil atau mengumpulkan makanan? Dengan cara apa? Apa? Berburu. Berburu apa biasanya kalau pada zaman dahulu? Berburu hewan. Selain hewan? Nah, kan kalau manusia itu kan mesti ada jenis kelamin kan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bedanya pembagian kerja dan zaman dahulu antara laki-laki dan perempuan apa? Laki-laki apa? Berburu. Kalau perempuan? Memasak. Selain memasak, mengurus apa? Halo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat Minahasa Praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan guys. Ini tujuannya itu yang pertama itu peserta didik mampu memahami perkembangan kehidupan manusia dalam prasejarah berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Tahu sosial dan ekonomi? Apa? Sosial apa? Ekonomi apa? Nah, mata pencarian kita kasih tahu teman. Nah, sosial, sosial apa sosial? Di masyarakat. Nah, kalau kalian tadi lihat video, berarti kalian sudah memahami belum kehidupan masyarakat pada zaman muda? Apa kehidupannya? Nah, masih menggunakan alat sederhana dalam sistem perekonomiannya, ya kan? Kalau dalam sistem sosialnya masih berpindah gitu. Nah, tujuan yang kedua itu tadi mampu menjelaskan, ya, pada zaman masa purba seperti berburu dan berdaku, bercocok tanam, dan pembagian atau bisa. Kalian udah paham belum ya tadi lihat video dari video pembelajaran? Paham berburu seperti apa, bercocok tanam seperti apa, paham? Berburu seperti apa? Jadi kelompok menggambar berburu apa? Di sini ada kelompok sudah disiapkan LKPD-nya. Ya, jadi kalian kerjakan dan diskusikan, paham? Kelompok menggambar. Nah, sambil dilihat, ya, sambil dipahami. Jangan dikasih arsip dengan arsip. Ini nih. Ini dia. Dia. Kita mulai presentasi. Yang maju dari kelompok membaca dulu. Habis itu gambar. Ketiga audio. Bisa? Karena kan tingginya ekspektasi membuat sakit hati, maka dari itu perkenalkan nama kalian yang adalah nama saya Safira Fahimi Sarabani. Perkenalkan nama saya Kamila Vanessa. Perkenalkan nama saya Salsabila Cahya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah purba. Yang pertama ada bagaimana pembagian kerja pertanian dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi kelompok membaca
menggambar. Sudah siap? Siap. Yuk perwakilannya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dalam pelajaran yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nama saya Zul. Perkenalkan, nama saya Amelia Musana. Perkenalkan, nama saya Zul. Dari gambar yang telah kami buat, kami memahami tentang kehidupan yang ada di kawasan tersebut. Gambar ini tampaknya menggambarkan kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah atau awal warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar ini menggambarkan tentang kehidupan dan di mana sudah ada mulainya ada pemukiman penduduk. Ya, sudah ada pembagian kerja yang secara terstruktur. Nah, sekarang kita akan mengadakan tes sumatif. Jadi udah Bapak share, udah dibuka. Sudah ada 3 peserta yang muncul. Klik mulai ya, mulai sekarang. Yang ketiga Amelia. Setelah terformatif ada refleksi ya. Nah, refleksi ini bakal lakukan kertas satu anak satu. Di sini ada tulis nama sama kelas. Nah, silakan kalian centang pilih salah satu yang mewakili perasaan kalian hari ini. Nah, yang pertama ini sangat happy atau sangat senang. Yang kedua senang. Yang ketiga tidak semangat. Yang keempat sedih. Yang terakhir nah, kalian tinggal kasih tanda centang. Bahas. Tanggal. Oke, sudah selesai? Sudah. Perwakilan kelompok untuk menentukan hasil refleksinya. Ya. Nah, untuk materi minggu depan itu kita akan membahas tentang mengenal leluhur bangsa, ya, mengenal leluhur bangsa. Ada yang ingat materi minggu depan mengenal leluhur bangsa? Kalian baca-baca bukunya atau baca-baca LSnya di rumah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup, ketua kelasnya boleh baca doa. Semua siap. Baca doa.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Yenda Bella Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tangermus. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Kepala SMP Negeri 1 Talang Padang, Ibu Emawati SPD. Selamat pagi Ibu. Kemudian di sini pula ada Bapak Adi Purnadi, MPD selaku pengajar praktik. Dan tentunya di sini pula ada Bapak Muhammad Akmal Nurpasya selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa bersama ya Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan ini akan dilakukan percakapan pasca observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya sudah dilakukan yaitu percakapan pra-observasi dan juga observasi di kelas ya Pak ya. Baik, nah untuk tujuan diadakannya supervisi ini tentunya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Sedangkan tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi pula dan juga merefleksikan terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas, gitu ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan Bapak Akmal selaku guru yang sudah saya observasi. Selamat pagi Pak Akmal, apa kabarnya hari ini Pak? Pagi Ibu Yenda, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini yaitu adalah percakapan pasca observasi. Jadi akan ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya sampaikan kepada Pak Akmal terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Akmal kemarin laksanakan dan juga saya sudah observasi di dalam kelas Pak Akmal yang sudah diajar. Pertanyaan pertama mungkin Pak, bagaimana perasaan Pak Akmal setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin Pak? Perasaan saya waktu mengajar ke kelas tentunya sangat senang ya Bu ya. Baik, alhamdulillah sangat senang ya Pak ya. Baik, kemudian adakah hal-hal yang sudah baik yang ada di proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin Pak? Dalam pembelajaran yang saya lakukan, tentunya model pembelajaran yang sudah saya terapkan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu diantaranya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Namun kekurangannya yaitu dalam model pembelajaran ini memiliki waktu yang cukup lama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, berarti model pembelajaran yang Pak Akmal terapkan di kelas memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan, begitu ya Pak ya. Nah, dari skala 0 sampai 100, menurut Pak Akmal, proses pencapaian pembelajaran yang sudah Pak Akmal lakukan sudah ada di angka berapa Pak? Mungkin sekitar 8 ya Bu Yenda ya. Baik, berarti sudah cukup baik ya Pak ya, sudah berada di angka 8. Nah, kemudian apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Pak dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Akmal lakukan? Ya, tentunya ada. Saya ingin lebih mendorong siswa untuk berani mengeluarkan ide atau gagasannya, serta mengaktifkan siswa secara optimal dalam diskusi kelompok. Saya juga berencana untuk lebih mengakomodasi kebutuhan belajar yang sesuai dan beragam. Baik, jadi nantinya Pak Akmal akan mendorong siswa ya untuk lebih berani lagi dalam mengemukakan ide dan juga gagasan mereka ya Pak ya. Nah, kemudian apa rencana Pak Akmal ke depannya terkait dengan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam tersebut Pak? Saya akan mencoba lebih optimal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mencoba memasukkan pembelajaran sosial emosional agar siswa lebih bisa belajar dalam suasana yang nyaman sehingga pengalaman belajar lebih membekas. Iya, benar sekali ya Pak ya. Jadi tentunya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tentunya akan lebih menarik lagi bagi siswa ya. Siswa akan lebih belajar lebih optimal apabila suasananya lebih aman dan juga lebih nyaman, begitu ya Pak ya. Kemudian kapan Pak Akmal berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional yang juga nanti akan ada di penerapannya?
Waktunya mungkin saya sesuaikan ya Bu Linda ya. Yang pertama saya persiapkan modul ajarnya terlebih dahulu, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai rencana tersebut. Baik, berarti nanti waktunya akan disesuaikan ya dengan Pak Akmal ya. Dengan Pak Akmal akan membuat modul ajar terlebih dahulu, seperti itu ya Pak ya. Baik, bagaimana komitmen Pak Akmal terhadap pembelajaran nantinya di kelas depannya? Saya berkomitmen untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik melalui pembelajaran sosial emosional, serta mengcover kebutuhan siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menemukan motivasi yang baik untuk belajar dan juga karakter yang positif. Baik, jadi Pak Akmal berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih optimal lagi ya Pak ya, untuk mencakup kebutuhan belajar siswa yang beragam dan juga memasukkan pembelajaran sosial emosional yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga membangun karakter positif siswa. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik. Kemudian Pak Akmal, menurut saya terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan. Saya berharap Bapak kedepannya tentunya dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja Bapak Adi dan juga Bu Emma. Mungkin ada umpan balik dari Pak Adi selaku pengajar praktik Pak. Baik, terima kasih Bu Yeda untuk sesi percakapan pasca observasi kegiatan coaching observasi kelas ya Bapak Ibu. Secara keseluruhan kegiatan ini sudah cukup baik. Saya mengamati kemarin video pra observasi, kemudian saya juga sudah mengamati video observasi yang dilakukan di dalam kelas, dan hari ini saya berkesempatan untuk bisa hadir dan membersamai calon guru penggerak kita Bu Lenda, kemudian Pak Akmal ya selaku yang diobservasi, dan di sebelah saya ada guru kepala sekolah. Sudah berjalan dengan baik secara keseluruhan, poin-poinnya sudah dilengkapi, hanya mungkin terus ditingkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik, umpan balik yang baik juga dilakukan seperti itu terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan yang baik. Mungkin itu saja umpan balik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adin sudah memberikan umpan balik. Kemudian mungkin ada tanggapan dari Bu Emma, Bu, selaku Kepala SMP Negeri 1 Talambanan. Terima kasih Bu Enda. Izin Pak Adin, tanggapan saya kali ini setelah mendengar percakapan antara Ibu Enda dan Pak Akmal, dan sudah saya amati juga, alhamdulillah poin-poin pentingnya sudah tercapai di kelas ya Pak Akmal ya. Hanya untuk berikutnya tingkatkan lagi untuk memberikan motivasi siswa agar mereka dapat berkembang lebih baik. Itu saja Bu Enda, terima kasih. Terima kasih Pak Akmal. Terima kasih kepada Pak Adi dan juga Bu Emma atas umpan balik dan juga saran dan masukannya. Semoga kedepannya Pak Akmal dan juga saya dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih baik dan juga optimal. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.